Sahabat GKI Harapan Indah, senang berjumpa dengan saudara dalam program Kalam, renungan singkat firman Tuhan yang memandu kehidupan. Tema Kalam malam ini adalah terkaman yang menyembuhkan. Ini didasarkan dari bacaan kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ke-10. Dan nats yang menjadi perenungan kita malam ini adalah di ayat yang pertama dan yang ketiga, yang bunyinya demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayatnya yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, yang akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kitab Hosea adalah kitab yang menggambarkan betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya yang seringkali gagal setia. Jadi Allah sungguh sangat setia dan Ia ingin selalu menolong umatnya. Itulah gambaran daripada kitab Hosea. Walaupun hari ini mungkin kita ketika mendengar bacaan di ayat yang pertama khususnya, ada bagian yang terasa tidak mengenakan untuk didengar atau dibaca, ya, di mana dikatakan Dialah atau Allah yang telah menerkam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar perkataan Allah menerkam kita itu sesuatu yang rasanya sangat mengerikan dan sepertinya tidak mengenakan. Namun sesungguhnya perkataan atau ajakan daripada Nabi Hosea ini itu didasarkan dengan perkataan Allah sendiri yang harus disampaikan Hosea kepada umat. Khususnya dari pasal 5 ayat 14 dan 15. Di mana di sana dikatakan, sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa yang dikatakan Hosea tentang singa yang menerkam atau Allah yang menerkam, itu bukanlah hasil karangan atau kepintaran daripada Nabi Hosea, tapi itu adalah ilustrasi yang Allah berikan kepada umat Israel, bahwa Dia bisa seperti singa yang menerkam akan umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar perkataan singa yang menerkam umatnya atau Allah yang menerkam umatnya, mungkin sekali lagi saya rasakan sepertinya kita akan berpikir ini kejam gitu ya, karena kita tahu singa itu adalah binatang buas, tidak terkendalikan gitu ya, sulit dijinakkan sekalipun ada pawangnya begitu ya. Nah, singa adalah lambang kekuatan, juga lambang keganasan. Nah, tapi sesungguhnya ilustrasi yang Tuhan berikan ini ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa Dia serius. Dia itu sungguh-sungguh sebagai Allah yang maha kuasa, yang punya kekuasaan besar, akan menghajar, akan mendisiplin umat yang tidak setia. Karena kita tahu Allah itu benci dosa. Kalau kita terus berkubang di dalam dosa kita, tidak mau bertobat, maka Allah akan bertindak seperti singa yang menerkam umatnya. Dan itu pasti membuat kita sangat terluka. Ya, mungkin kita pernah mengilustrasikan juga pergumulan dan kehidupan kita yang berat dengan mengatakan, aku sampai berdarah-darah menanggung pergumulan ini. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perenungan kita malam ini, di ayat 1 dan 3, kita tahu
Ini adalah perkataan sebuah ajakan pada diri sendiri secara komunitas. Ya, Nabi Hosea mengajak, marilah kita. Itu bukan hanya bangsa Israel, tapi juga melibatkan diri dia. Melibatkan diri dia sebagai umat Allah yang mungkin tidak memenuhi standarnya Tuhan. Untuk kemudian diajak bertobat, untuk kembali kepada Allah. Sekalipun pada waktu itu atau kondisi itu, Hosea dan bangsa Israel itu di dalam penghukuman atau di dalam keadaan terluka karena terkaman Allah. Mungkin secara logika kita akan berpikir, alangkah baiknya kalau lari dari sang penerkam, ngapain deket lagi, ya kan? Karena kalau deket, mungkin kemungkinan diterkam sekali lagi bisa terjadi. Jadi mungkin di dalam kehidupan kita juga ketika kita mengalami tidak adanya damai sejahtera dari Tuhan, banyaknya pergumulan-pergumulan dan datang penderitaan bertubi-tubi, mungkin kita akan kembali berpikir, kalau gitu ngapain? Kalau ini memang akibat dosaku, ngapain dekat Tuhan? Jangan-jangan aku akan dihukum lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Hosea dengan pengenalan yang baik akan Tuhan, dia mengajak kita, mari bertobat, mari balik, kembali kepada Tuhan. Singa yang menerkam ini bukanlah singa buas yang mencari mangsa untuk dilahap atau ditelannya, hanya untuk memuaskan nafsu atau melemparkan kemarahannya saja kepada umatnya. Tidak. Singa dari Yehuda berbeda dengan singa yang kita kenal di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan singa Yehuda ini memangsa menelan umatnya. Singa Yehuda hanya menerkam, membuat luka. Tapi dia menunggu umatnya kembali. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang pasal 5 ayat 14 dan 15. Dia menunggu umatnya datang mengakui dosanya dan bertobat sungguh-sungguh. Kesembuhan akan diberikan oleh singa dari Yehuda. Allah menerkam atau menghukum, namun Allah juga yang akan mampu memulihkan kondisi yang diterkam dan yang dihukum. Kita bisa dapat kembali mencari Tuhan dan bertobat bila kita mengenal Tuhan, mengenal sifatnya yang pengasih dan penyayang. Sekalipun dia juga Allah yang adil, yang akan menghukum dosa, tapi dia Allah juga yang pengasih dan penyayang. Tidak sekalipun Allah ingin membuat kita mati di dalam luka kita, tapi luka terkaman ini adalah cara untuk mengingatkan kita untuk memiliki hidup dalam perlindungannya dengan cara kembali kepada Dia, berbalik kepada Dia. Mari, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita berbalik, kembali kepada Tuhan. Apabila hidupmu pada saat ini terasa berat, rasa tidak terberkati, jauh daripada damai sejahtera, merasa jauh daripada Tuhan, perhatikan baik-baik. Adakah dosa yang selama ini masih engkau pegang, tidak engkau tinggalkan? Adakah karakter-karakter yang tidak pernah engkau lepaskan dan tidak engkau ubah? Walaupun Tuhan sudah mengingatkan, mari kita kembali setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, berbalik kepada Dia yang sudah menerkam kita, karena terkamannya akan menyembuhkan, akan memulihkan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur oleh karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau menerkam kami tapi bukan untuk membinasakan. Engkau menerkam kami justru untuk membawa kami kembali pulang. Bahkan Engkau siap memulihkan kondisi kami. Seberapa besar kejatuhan kami,
seberapa jauh kami berlari, Engkau ya Tuhan siap melindungi kami, menjaga kami. Engkau memberikan terkaman untuk memulangkan kami kembali kepada posisi yang semestinya, menjadi anak-anak-Mu di dalam perlindungan-Mu. Tuhan, oleh karena itu bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau, mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mengalami teguran Tuhan, kami tidak lari menjauh, namun kami lari mendekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam ini, untuk menyadari bahwa Engkau menerkam untuk memulihkan. Terima kasih untuk kesetiaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya kita semua boleh mendapat berkat. Jangan lupa subscribe YouTube GKI Harapan Indah dan sebarkanlah kepada teman-teman saudara. Dengan demikian kita mengambil bagian dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan.